Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Kartika Putri dengan NIM 12042300056. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas 2 yaitu storage procedure, trigger, dan DCL. Jadi untuk yang pertama itu disuruh untuk membuat tabel. Tapi sebelum buat tabel, pastikan database-nya itu sudah ada dan sudah terbuka. Jadi yang pertama yaitu siapkan SMPP, kemudian nyalakan MySQL dan apa aja. Kemudian pada MySQL itu bisa diklik admin yang mana nanti akan terhubung ke localhost PHP MyAdmin index PHP. Kemudian yang pertama yaitu membuat database baru, bisa klik baru pada sebelah kanan di list database. Kemudian kita beri nama database-nya toko obat, kemudian bisa langsung dibuat. Jika sudah selesai, maka database akan tampil juga di list database di sebelah kiri seperti berikut. Kemudian untuk memasukkan kode-kodenya bisa dipilih yaitu SQL. Kemudian yang pertama yaitu membuat tabel obat dengan menggunakan create tabel obat 056. Kemudian jika sudah bisa langsung klik kirim, maka tabel obat 056 sudah terdaftar pada database tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membuat tabel transaksi obat. Menggunakan create tabel transaksi obat 056, kembali ke SQL, kemudian dibuka, kemudian kirim, maka tabel transaksi obat 056 sudah dibuat pada database toko obat. Dan untuk selanjutnya yaitu membuat tabel log transaksi obat dengan menggunakan create tabel log transaksi obat 056. Dan kemudian bisa dikirim, maka log transaksi obat 056 sudah dibuat. Dan selanjutnya yaitu menjalankan kode DML berikut ini. Jadi yang pertama memasukkan beberapa data ke tabel obat menggunakan insert into obat 056 dengan data yang sudah disediakan. Bisa langsung di copy. Dan jika sudah bisa langsung dikirim. Selanjutnya yaitu memasukkan transaksi pembelian obat pasien menggunakan insert into transaksi obat 056. Dan langsung dikirim. Maka pada tabel obat dan transaksi obat akan terdapat data yang sudah kita masukkan tadi. Seperti berikut. Selanjutnya yaitu tes ketiga, membuat trigger untuk menambah record di tabel log transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Jadi sebelum memasukkan record baru, insert into transaksi obat, kita harus membuat kode triggernya dulu, yaitu bisa masuk ke database dan membuka SQL, kemudian bisa dimasukkan kode delimiter. Untuk mengambil harga dari tabel obat bisa menggunakan select. Kemudian untuk insert tabel log dengan menghitung total harga bisa menggunakan insert into transaksi obat 056.
dan bisa langsung dikirim. Nah, jika sudah, kemudian setelah sudah, baru bisa dimasukkan insert into transaksi obat dan seterusnya. Kemudian setelah berhasil memberikan output yang seperti ini, ke bisa dilanjutkan untuk menambahkan record baru pada transaksi obat, yaitu menggunakan insert into transaksi obat. Kemudian bisa langsung dikirim. Nah, pada tabel transaksi obat 056 akan muncul data yang baru saja kita tambahkan, yaitu ID pasien 4, ID obat 101 dengan jumlah obat 2. Kemudian, untuk berikutnya, yaitu yang keempat, membuat storage prosedur untuk transaksi obat pada tabel transaksi obat dengan parameter ID pasien integer, ID obatnya integer, jumlah obatnya integer, bisa menggunakan perintah seperti berikut ini. Jadi angka SQL bisa dimasukkan, delimiter, kemudian create prosedur, yaitu tambah obat 056 dengan pasien integer, kemudian int p ID obat integer, kemudian int p jumlah obat integer, dan ditutup. Kemudian bikin insert into transaksi obat 056 dengan ID pasien, kemudian ID obat, jumlah obat, kemudian p tutup, kemudian values-nya yaitu p underscore ID pasien, kemudian p underscore ID obat, p underscore jumlah obat, kemudian tutup dan di kedua, dan bisa di end. Jika sudah bisa dikirim, maka pada create prosedur pada database ini sudah berhasil dibuat. Dan selanjutnya, jika berhasil, bisa dilanjutkan untuk menggunakan perintah call. Call tambah obat XYZ, yang mana XYZ itu merupakan ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Bisa memasukkan perintah, yaitu call tambah obat, underscore 56, itu 2, 203, dan 5. Maka, dan berikut hasilnya pada tabel transaksi obat, pada ID transaksinya nomor 5, ID pasien 2, ID obatnya 103, dan jumlah obatnya 5. Dan selanjutnya yaitu membuat dua user dengan first name dan last name dari nama mahasiswa sendiri. Jadi bisa dibuka CMD. Yang pertama yaitu keluar dari user MPTech ini dengan CD. Nah, kemudian bisa dilanjut ke ID SMPP slash MySQL slash bin. Kemudian masuk ke MySQL min u. Dan ini bisa langsung di enter. Dan ini sudah masuk ke dalam database-nya. Kemudian bisa create user. Create user adalah at localhost identified by untuk passwordnya 123 dan bisa enter. Dan yang kedua yaitu create user dengan last name. Jadi enter. Dan dua user ini sudah berhasil dibuat. Kemudian selanjutnya yaitu create insert on toko obat bintang adalah. Nah, di sini perintah ini untuk setting
si user adalah @localhost ini dia berperan sebagai insert. Ini bisa menggunakan insert. Dan jika sudah, kemudian grant click on uh, obat terus ke @localhost. Oke, kemudian bisa di exit. Nah, untuk masuk ke user Adela bisa menggunakan MySQL info Adela P. Dan masukkan password 123 yang sudah dimasukkan tadi. Nah, ini sudah berhasil masuk ke dalam user Adela. Selanjutnya, yaitu dimasukkan ke database-nya, yaitu use toko obat. Nah, database sudah terganti menjadi toko obat. Kemudian bisa dicoba, yaitu untuk misalkan dia menggunakan insert, atas menggunakan insert, misalkan insert into transaksi transaksi 056 atau bentar, transaksi obat 056 yang mana di situ terdapat ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Oke, bisa ditutup. Kemudian untuk values-nya dicoba memasukkan 301 dan 4 ditutup kurung dan di titik koma, kemudian di enter, maka pada database toko obat dengan tabel transaksi obat 056 akan mendapatkan satu tabel baru, yaitu dengan ID transaksinya 6, ID pasien 3, ID obat 101, dan jumlah obatnya 4 seperti yang sudah kita masukkan. Kemudian selanjutnya, untuk mencoba apakah user Adela ini benar-benar tidak bisa menggunakan select, maka kita coba perintah berikut. Itu select from transaksi obat 056. Kemudian titik koma dan enter. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa di user Adela ini tidak bisa melakukan select, oleh karena dia error. Dan selanjutnya untuk mencoba user yang satunya, yaitu user Kartika, ini bisa di-exit terlebih dahulu. Setelah masuk ke SMPP MySQL bin, bisa masukkan kode MySQL menu Kartika in P, kemudian dimasukkan password 123 dan berhasil masuk. Kemudian di sini karena dia berperan fungsinya itu bisa select, maka kita langsung aja mencoba select from transaksi obat 056, enter. Oh, maaf, sebelumnya dimasukkan ke database-nya dulu, yaitu use toko obat, kemudian baru bisa di select from. Nah, di sini user Kartika ini dapat menampilkan isi tabel obat 05, isi tabel transaksi obat 056. Kemudian untuk cek apakah dia masih bisa insert atau tidak, bisa dicoba dengan perintah insert into transaksi obat 056 dengan ID pasien ya tadi. ID pasien, ID obat, dan jumlah obat dengan values misal 3, 102, dan 6. Dan tutup titik koma, di enter. Nah, maka dia akan menampilkan error karena memang user dari Kartika ini di setting untuk hanya bisa melakukan select saja tanpa bisa melakukan insert. Sudah bisa di exit dan akan kembali ke
user utamanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.